Itu kan sebenarnya hal kayak gitu udah saya bilang nggak perlu orang tahu, nggak perlu orang tahu, nggak perlu kita harus keluar-keluar. Aku ini loh, aku tunjuk-tunjukin, nggak perlu. Itu kan kita lakukannya buat Allah. Kita melakukannya buat diri kita sendiri nantinya. Ketika kita mengumpulkan itu kan bentuk proses dalam kita pengumpulan pahala itu tadi yang dicatat, amal baik kita akan dicatat sama Allah. Jadi saya melakukannya nggak perlu manusia tahu. Kalau tangan kanan memberi, kalau bisa tangan kiri jangan tahu. Begitu. Jadi istilahnya itu saya lakukan bukan untuk orang di dunia ini, tapi saya untuk kebaikan dan untuk menghargai, menghormati Allah, bentuk rasa syukur saya gitu. Jadi saya harus berbagi, itu saya harus melakukan kebaikan-kebaikan. Ya itu tentunya kalau saya udah lebih, saya harus bagi-bagi, itu hak mereka ada di situ loh. Ada sebagian hak dari orang-orang yang tidak mampu di rezekinya kita. Cuma Allah mau tolong mereka melalui kita hanya sarana. Jadi itulah yang tujuan Allah mau sama kita. Kita tetap jangan sombong. Kita even aku harus glamor tampilan gue, aku harus make begini begitu ya, itu karena ya itu ya namanya juga saya di dunia entertain ya. Tapi jangan melihat sisinya, aku punya sisi yang kalian juga nggak harus gimana, itu nggak harus saya harus gembar-gembor karena saya umumkan gitu. Tapi itu udah jadi apa sih, lifestyle saya, udah jadi kebiasaan saya dari waktu ke waktu, yaitu berbagi kebaikan, berbagi kasih, berbagi bersedekah, impak. Itu hal yang wajib kita lakukan ketika kita udah memang merasa pantas. Melalui selalu matori, nggak harus jadi kayak kita kasih jalan sama orang solusi. Kayak orang nih dalam orang curhat sama kita kasih nasihat nih, kamu harus ya harus berdoa, harus libatkan Allah dalam mengambil keputusan. Kayak memberikan orang solusi dalam masalah aja, itu udah pahala loh. Jangan salah, bagi saya itu udah kayak dia ternyata nggak malah menjerumuskan sahabat atau teman-teman atau keluarganya ini ke hal-hal yang nggak baik. Kadang juga ada kan sahabat yang menjatuhkan, ya udah kamu ini aja deh atau apa, yuk kita happy aja deh pergi. Nggak gitu. Jadi semaksimal mungkin kita harus bisa menjadi menjadi pemberi, kayak penyegar lah. Kalau orang lagi haus pengen disegarkan ya kasih air minum kayak gitu. Jadi kalau orang curhat kan orang pengen feel better after curhat sama kita, orang maunya ngerasa tenang, oh benar juga. Jadi pertimbangan mereka gitu. Jadi hal-hal yang positif yang terus kita agen, karena ini bukan materi bentuknya, ini kayak support positif kita dengan kita memberikan saran, memberikan nasihat, memberikan advice atau saran demi saran yang baik, yang positif. Jadi dia juga akan ngerasa, oh iya benar juga, tenang sih kalau gitu, benar aku coba gitu kan. Kayak kita harus, aku bilang, libatkan Allah dalam setiap mengambil keputusan, jangan terlalu mengandalkan ego, emosi. Tenang dulu, tarik nafas dulu, cari solusi yang terbaik dulu, diskusi lagi, komunikasikan lagi sama orang yang kalau itu masalah ya. Jadi berbuat kebaikan pahala itu bukan hanya dalam bentuk materi, tidak terbatas mau materi, dalam pertolongan nyata atau real, itu semuanya akan dicatat sama Allah. Ya itu aku berserah, aku tahu aku selalu berharap sama yang di atas. Kalau aku berharap sama manusia aku akan kecewa. Tapi kalau aku berharap sama penciptaku, sama pencipta kita, sama Allah itu sendiri, nggak akan aku kecewa. Karena ketetapan Allah adalah ketetapan yang terbaik dalam hidup aku. Dan waktunya Allah tidak pernah terlambat, tidak pernah buru-buru, selalu tepat. Pernyikapannya aku selalu berharap tuh di atas, bukan sama manusia. Dan percaya tuh di atas, bukan percaya ya kita mentuhankan manusia ya. Dia juga tuh manusia, dia punya salah dan dosa juga. Dia nggak terlepas dari salah dan dosa sama halnya seperti saya gitu. Ketika kamu masih manusia ya nggak akan terlepas dari namanya salah dan dosa. That's why jangan menghakimi orang, karena kita selagi kita masih manusia pasti kita punya kekurangan. Karena kesempurnaan itu hanya milik yang di atas. Aku punya peribahasa seperti ini. Aku memberi bukan berarti aku udah hidup berlimpah-limpah, bukan berarti aku udah hidup kelimpangan harta yang sampai berlebih-lebih, tapi aku memberi karena aku tahu rasanya bagaimana tak punya apa-apa. Tahu rasanya di posisi itu ketika aku dalam keterbatasan. Jadi aku ngerasa aku pernah di posisi itu. Aku berbagi karena aku tahu rasanya ketika saat aku nggak punya apa-apa. Jadi dan itu juga
aku lebih tahu lagi ketika itu aku dapatkan. Sekarang hidup aku udah lebih baik, dan itu aku dapatkan bukan karena hebat aku, bukan karena kekuatan aku, tapi karena Allah yang kasih, karena rezeki itu Allah titipkan sama aku. Jadi itu harus aku bagi-bagi sama orang-orang. Dari itu aku akan didoakan yang baik-baik, sehingga itu yang membuat hidup kita jadi terasa plong, terasa ya nikmat, karena bersyukur, berbagi. Orang doakan kita, nggak rugi jadi orang baik, nggak rugi. Sekalipun orang baik selalu tersakiti. Benar, ini pengalaman saya. Tapi jangan sampai karakter kita berubah hanya gara-gara orang jahat sama kita. Tetaplah berbuat baik, menabur kebaikan, besar pahala kita di surga. Banyak. Itu gimana pengalaman? Itu banyak banget. Aku pernah udah kasih semuanya ke orang, ibaratnya itu aku pernah pengalaman udah kasih rumahku jadi rumahnya, kasih kunci ini, kalau kendaraanku aku kasih juga, bahkan makan minum sampai ABC, dia mau pergi kemana-mana ya gua hidup orang itu gua biayain banyak, bukan hanya satu orang. Tapi ternyata orang itu tidak tidak lagi bersama saya, dan dia coba untuk jatuhkan saya, dia memfitnah saya sedemikian rupa. Tapi pada akhirnya dia juga tersadar lagi ketika dia yang tadinya udah ingin menjatuhkan saya, ingin menjatuhkan nama baik saya dan sebagainya. Pas COVID ini dia nggak punya apa-apa, dia sakit, bahkan hampir KO juga lah, tapi nggak ada satu orang pun yang bisa tolong dia. Aku yang ulurkan tanganku bilang jangan kasih tahu dia, aku suruh teman dia buat bawa ke rumah sakit, karena benar-benar orang itu dia bilang dia nggak ada apa-apa lagi, mau minjam sana sini juga, kondisi kawan-kawan udah pada lagi COVID kan. Aku bilang uang udah gua transfer ke rekening dia, kamu sudah ambil ke itu dan bawa dia ke rumah sakit. Jadi tuh hikmah, selalu ada hikmahnya dalam hidup itu. Pengalaman demi pengalaman selalu ada, selalu banyak. Pengalaman adalah guru terbaik dalam hidup, dan aku